Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Kemudian kunci yang keempat adalah bola mati. Inzaghi tidak boleh mengulangi kesalahan yang dilakukan Mourinho ya di partai final Europa League. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Akhirnya, hari yang dinanti-nanti oleh seluruh pemain dan penonton sepak bola dunia datang juga. Dini hari nanti akan ada partai final Liga Champions. Dan klub kesayangan kita, Inter, akan berpartisipasi. Kita akan menghadapi Manchester City. Untuk teman-teman yang nobar, jangan lupa harus tetap memprioritaskan keselamatan dan kesehatan. Kalau gue sendiri tidak akan nobar, gue akan cerewetin live. Jadi untuk teman-teman di sini yang tidak nobar, yang nonton di rumah masing-masing, silakan bergabung di cerewetin live nanti malam. Gue mungkin akan mulai setengah jam sebelum kick off. Sebagai informasi aja teman-teman, di partai final ini City akan berstatus sebagai tuan rumah dan mereka telah memilih jersey biru muda akan mereka kenakan. Sedangkan untuk Inter, walaupun berstatus sebagai tim tamu, juga akan mengenakan jersey utama yang berwarna biru hitam dengan sponsor yang baru, Paramount Plus. Teman-teman, sangat wajar bila di partai final ini banyak yang memfavoritkan City. Gua pun mengakui itu, ya gimana enggak, keuangan mereka kuat banget. Silakan teman-teman lihat di layar, ini ada perbandingan status finansial City dengan Inter, nyaris 2 kali lipat kita kalah. Sebagai contoh, pendapatan dari hak siar TV, City mendapatkan 294 juta. Inter cuma 149, anjir, bedanya 100 juta. Lalu pendapatan per pertandingan, kan kalau menang atau seri dapat duit tuh. Nah, City di musim ini mendapatkan 64,3 juta. Inter cuma 44 juta, teman-teman, jauh banget. Kemudian ini nih yang paling jauh, pendapatan komersial. Komersial itu dari penjualan jersey, dari sponsor. Itu City mendapatkan 372 juta. Kita cuma 128 juta, teman-teman. Jauh banget, 150 juta lebih. Jadi dengan kekuatan uang yang sebesar ini, dengan selisih yang sejauh ini, ya kelihatan banget bahwa City jelas punya kemampuan lebih dibandingkan Inter dalam membeli dan menggaji pemain-pemain hebat. Dan itu terbukti nyata di lapangan, teman-teman. Perjalanan City menuju final Liga Champions bukan main-main. Mereka 12 kali main, 7 kali menang, 5 kali seri, dan tanpa kekalahan. Mengerikan banget. Tetapi teman-teman, bola itu bundar, segala hal bisa terjadi. Inter malam hari ini akan bertanding sekuat tenaga, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan seluruh prediksi. Dan jujur aja, gue sangat optimis Inter bisa membuat kejutan. Kenapa? Karena pertama, Inter bukan untuk pertama kalinya nih menghadapi tim yang lagi on fire. Inter di musim ini beberapa kali mengalahkan tim yang lagi kuat-kuatnya. Sebagai contoh, di Serie A, kita menjadi tim pertama yang mengalahkan Napoli. Kemudian di Liga Champions, kita mengalahkan Porto dan Benfica yang berbulan-bulan tidak terkalahkan. Tak lainnya lagi, teman-teman, yang menguatkan optimisme gue bahwa Inter bisa membuat kejutan adalah City di musim ini tidak terlalu bagus ketika bermain bukan di kandang mereka. Dan menariknya adalah partai final Liga Champions ini walaupun berlangsung di tempat netral, tapi gue yakin fans Inter jauh lebih garis keras dibandingkan fans City. Gue yakin banget Kurva Nord akan membuat stadion antar Turk Olimpik terasa seperti kandang Inter. Dan terlebih lagi, partai final ini dilangsungkan di Turki ya. Di skuad kita ada kapten timnas Turki. Jadi gue yakin penduduk setempat pasti mayoritas membela Inter. Gue berharap atmosfer di stadion partai final nanti membuat City seakan-akan bermain di kandang lawan. Jadi sekali lagi teman-teman, gue sangat optimis kita akan melihat Inter bertanding sekuat tenaga, menampilkan permainan terbaiknya untuk melawan seluruh prediksi media. Teman-teman, untuk meramaikan final Liga Champions, gue akan bikin lagi nih tebak skor yang kali ini disponsori oleh Zootcard. Untuk hadiah tebak skornya, bagi teman-teman yang berhasil menebak skor dengan tepat akan mendapatkan food card dari Zootcard. Nah, ini kan gambarnya Lautaro Martinez. Untuk teman-teman nanti akan mendapatkan yang gambarnya Barella. Gokil, keren banget pasti. Untuk jawaban tebak skornya dan informasi lebih detail bisa dilihat di Instagram gue ya teman-teman, @cekinggita. Ingat ya teman-teman, jawaban tebak skornya bukan dijawab di kolom komen YouTube, tetapi di kolom komen Instagram gua. Jadi langsung aja meluncur ke Instagram @cekinggita. Terima kasih. Terakhir, untuk menutup cerewetin Inter hari ini, gua punya 5 kunci pertandingan yang bisa membuat Inter menaklukkan City di partai final ini. Kunci yang pertama, Inter tidak boleh kebobolan cepat. Wah, kalau sampai
sampai kita kebobolan cepat, Inzaghi terpaksa mengubah game plan secepat mungkin nih. Jadi menurut gua kunci yang kedua adalah Inter harus memastikan pertandingan berjalan imbang sampai dengan menit 70 sampai 75. Kita tidak perlu bermain menyerang, cukup cari aman saja. Baru nanti 15 sampai 20 menit terakhir ketika Lukaku dan Mkhitaryan masuk, baru deh kita all out menyerang. Lalu kunci yang ketiga ada di Lautaro. Dia tidak boleh terlalu banyak lagi membuang peluang, khususnya peluang one on one. Kita semua tahulah Lautaro itu kalau peluang gampang malah nggak gol. Giliran bola-bola susah malah gol. Nah, di partai final ini mau bola gampang, bola susah, Lautaro harus seklinikal mungkin, harus bisa semaksimal mungkin memanfaatkan peluang. Kemudian kunci yang keempat adalah bola mati. Inzaghi tidak boleh mengulangi kesalahan yang dilakukan Mourinho ya di partai final Europa League. Saat itu Mourinho menarik seluruh pemain yang biasa mengambil bola-bola mati, sehingga di babak kedua, di babak extra time mereka tidak mampu memaksimalkan bola-bola corner, padahal mereka juga mendapatkan beberapa kali tendangan bebas di luar kotak penalti, semuanya ngaco tuh. Dan terlebih lagi di babak adu penalti Roma sama sekali tidak punya eksekutor. Nah, Inzaghi tidak boleh mengulangi kesalahan itu. Inzaghi harus memastikan pemain-pemain yang biasa mengeksekutor bola-bola mati bermain sampai akhir pertandingan. Lalu kunci yang kelima, ini yang paling penting, jangan sampai pemain kita gampang kena kartu kuning, karena Inzaghi itu paling alergi memainkan pemain yang kena kartu kuning, pasti langsung diganti. Nah, semoga pemain-pemain pilar kita nih bermain dengan kepala dingin ya, tidak terpancing emosi, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran tidak perlu. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini. Silakan tuliskan pendapat teman-teman, analisis teman-teman untuk partai final nanti di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye.